Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai Makasih. Superlatku, apa kabar? Baik-baikkah kalian? Untuk temanya kali ini adalah kenapa aku dipertemukan dengan orang ini walaupun berakhirnya menyakitkan. Apa sih tujuan-tujuannya? Apa sih yang kita bisa kulik? Kenapa harus ketemu? Manfaatnya dan faedahnya apa ketemu sama orang ini? Kita fokus dengan energinya. Energinya clouds. Kita akan buka dulu ya. Oke. Too much. Kita ambil satu. Kali ini aku pakai kartu loncat. Oke. Not bad. Oke, di sini teman-teman. Ini aku coba untuk naikin dulu ya. Oke, aku sudah ketemu dengan ceritanya dulu. Kita akan kupas tuntas di sini. Bahwa sudah diketahui hubungan kamu sama dia adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah rahasia, tertutup, blur, nggak jelas, namun masih terkoneksi. Kenapa terkoneksi? Aku bilang karena di sini memang ada karma yang harus kalian berdua itu jalani. Kalau kamu tanya, apakah dia itu sebenarnya cinta sama aku? Kalau aku jawab, dia cinta sama kamu. Kalian dipertemukan dengan kondisi salah satunya menggunakan topeng. Topeng itu apa? Yang diperlihatkan ke kamu itu memang bukan dirinya sendiri. Dia punya dua sisi, aku lihat. Jujur aja, bisa aja begini, dia sudah punya pasangan, bilangnya single. Dia sudah tahu dia udah punya pacar tapi bilangnya single, atau udah menikah bilangnya single, atau bisa juga ada hubungan masalah misalnya agama, udah tahu agamanya berbeda tapi tetap aja dijalin sama kamu, memberikan keyakinan yang membuat kamu tuh kayaknya oke, ini bisa diusahakan. Tetapi seiring dengan perjalanan dan bagaimana kamu tuh makin dalam sama dia. Kenapa? Kamu merasakan adanya cinta dan dia pun juga merasakan itu sama kamu. Dia merasakan kamu itu kayak orang yang terbuka ya, membuka satu lembaran baru di hidupnya dia. Orang ini bisa jadi sudah mengintai kamu sejak lama, dari awal ketemu, dari awal pertemuan.
Tapi kesini memang kalian karmanya adalah harus putus. Dan aku bilang untuk hubungan kalian di sini memang sudah berakhir sebetulnya, itu secara fisik, secara ngomong. Mungkin ada di sini yang komunikasinya itu sudah nggak lancar lagi. Di sini masih ada energi yang ibaratnya kayak masih menunggu. Namun itu semua tanpa kepastian dan tanpa kejelasan. Aku mendapatkan di sini bahwa cinta kalian itu memang pure. Cinta kalian itu memang apa yang dia rasakan itu nggak bohong kalau dia cinta sama kamu. Ada perasaan takut, ada perasaan sedih dari dia juga. Kalau dia ngomong sama kamu di awal dia sudah punya pasangan atau gimana, kamu gak akan menerima dia. Ini adalah usaha dia untuk mendapatkan kamu walaupun itu berbohong dan dia tuh nyadarin itu. Gak ada ketenangan. Gitu ya. Bottom of deck-nya di sini ada gairah ketika kalian itu bersama. Aku melihat aku masih merasakan juga untuk gairahnya, gairah tarikan ya, atau tarikan dari dia itu masih kuat dan ada kemungkinan dia akan datang untuk ngabarin kamu. Orangnya bisa jadi adalah orang yang sebetulnya dewasa secara pikiran atau dia lebih tua daripada kamu. Dia datang ke kehidupan kamu seperti memberikan suatu komitmen, tapi pada akhirnya sesuatu yang tidak pasti. Lagi-lagi yang gak akan pasti. Kalau aku lihat orang ini cinta, sayang, masih memikirkan kamu, cuman ya sekarang ini keadaannya putus, keadaannya sudah selesai. Kedepannya apakah masih ada koneksi kamu sama dia? Iya. Ada sesuatu di sini yang terus dia mau tahu tentang kamu. Masih ada sesuatu di sini yang kalau aku lihat dia menunggu seiring waktu. Waktu berjalan, semakin berjalan, perasaan dia ke kamu itu semakin dalam. Walaupun di sini dia sudah tahu bahwa mungkin nggak bisa sama kayak dulu lagi. Dia menghormati keputusan kamu bahwa mungkin kamu memutuskan hubungan sama dia. Tapi di sini aku melihatnya adalah kalau dari sisi dia ini ada yang menunggu. Semakin menunggu, semakin gak ada kabar, semakin dalam, semakin kepikiran. Oke? Di sini aku melihat salah satu gambaran energi kalian tuh tarik menarik, dan mungkin setelah berapa lama pun memori-memori tentang kalian itu nggak bisa dilupakan. Terus ngebatin, mengharapkan ada sesuatu yang pasti.
selama kalian masih bernyawa di sini, kalian akan sama-sama tarik menarik. Di sini salah satu dari kalian juga ada yang sudah mau melanjutkan hidup. Beberapa di antara kalian atau kalian berdealing dengan orang yang mungkin sudah punya anak, duda atau janda, dan di sini hidup sendiri. Ya, itu bisa energi kamu, bisa energi dia. Atau kalau kalian yang belum menikah di sini, kamu berusaha untuk menghidupi keluarga kamu fokus sama pekerjaan, dan di sini kamu ada kartu anak ya. Bisa jadi fokusnya itu adalah ke anak atau ke keluarga, atau di sini kalau kalian yang belum punya keluarga, itu kalian mau buka lembaran baru, ibaratnya ke pekerjaan. Orang ini terus akan memberikan kamu kabar, dan ini selalu tanpa tujuan, karena arah tujuan kalian itu masih jauh banget. Jadi dari yang aku ambil ya, 3 layer di sini ini menjelaskan bahwa energi orang ini itu akan terus masuk ke dalam diri kamu. Aku nggak akan buka lebih lanjut ya teman-teman, tapi di sini udah kelihatan sih bahwa orang ini itu akan selalu hadir di hidup kamu. Ya, walaupun kondisinya itu sudah harus berpisah karena memang tidak mungkin secara fisik, tapi secara jiwa, secara soul, orang ini tetap terus akan mencari. Gitu. Ya. Jadi kalian memang akan terus bosen, akan terus dirundung dengan orang ini. Aku mau mencoba untuk membuka kira-kira perasaan dia dan perasaan kamu saat ini tuh gimana sih? Ya, di sini kalau aku lihat teman-teman, orang ini energinya sama kamu, dia masih mencari cara. Ya, kalau dibilang dia mau lihat masa depan, iya. Tapi dia nggak bisa 100% adalah untuk fokus di kamu tuh nggak bisa, gitu. Karena di sini mungkin sudah ada pasangan. Walaupun hubungan dia dengan keluarganya atau dengan pasangannya juga mungkin nggak yang bagus-bagus banget. Aku merasakan ada perasaan kehilangan dari orang ini, dan aku juga melihat orang ini itu masih dalam fase gini loh, setengah move on dari kamu, tetapi dia juga masih inget gitu loh. Dia masih ada bilang bahwa kamu itu adalah miliknya. Sampai kapanpun dia akan cari kamu di sini.
Dan aku nggak akan jamin dia nggak ngehubungin kamu. Walaupun kamu sudah blok atau apapun, someday kalian pasti akan bersama karena pikiran dia di sini masih fokusnya sama kamu. Secara ranah fisik, kamu adalah orang yang benar-benar dia mau. Walaupun di sini dia menggunakan cara apapun sekalipun, dia akan datang lagi sama kamu. Gimana caranya kamu bisa sama dia itu terkoneksi? Karena aku merasakan di sini juga hubungan dia dengan pasangannya juga itu dia tuh merasa sepi. Biarpun dia sudah punya pasangan ya, tapi kayaknya tujuan hidup dari mereka itu kayak nggak terkoneksi gitu loh. Aku melihatnya karena berpunggung-punggungan ya teman-teman. Berpunggung-punggungan. Tapi yang saat ini adalah orang ini masih nggak bisa lihat masa lalu. Bilang sih masa lalu ada di belakang aku, ya udah kalau misalnya memang nggak mau lagi hubungan sama aku atau salah satu dari kalian adalah yang sudah ngeblok komunikasi, tapi jangan semudah itu katanya ngelupain aku. Dia masih manifest kamu dari pikiran, dari jiwanya dia, kepemilikan dan lain-lain. Orang ini adalah orang yang kalau aku bilang memang egois ya. Dia nggak terima kalau disakitin, tapi kadang-kadang dianya itu juga tidak bisa kasih kepastian sama kamu. Ya, too much. Sini aku akan buka lagi. Dia bilang di sini, yang mau dia katakan sama kamu, walaupun aku sudah punya pasangan lain, ya, tapi hubungan kami itu nggak yang gimana-gimana banget. Aku merasakan kesepian, aku merasakan di sini lonely, tapi kayaknya nggak ada yang merhatiin aku gitu. Bahkan kamu pun ninggalin aku. Di sini aku tuh sebetulnya sudah berusaha mencoba segala cara, tapi ruangku tuh terbatas. Aku merasa diawasi, aku merasa tidak bebas. Tapi jangan khawatir, aku tuh selalu ingat kamu. Aku tuh kayak nggak bisa melupakan memori-memori kita, ya, dimana kita bersama, dimana kita berdua. Kemudian di sini aku melihatnya. Aku juga pengen sebetulnya melupakan kamu, tapi kamu tuh begitu lekat sama aku. Kamu tuh seakan-akan sudah menghantui pikiranku, jiwaku, tubuhku, semuanya. Bahkan setiap langkahku tuh kayaknya ada bayang-bayangan kamu di belakangku. Mungkin kamu gak akan setuju dengan, dan kamu tidak akan terima dengan kenyataan yang ada. Memang nyatanya aku di sini sudah terikat dengan satu hukum, ya, pernikahan itu bisa. Dan aku sampai sekarang mungkin kamu juga kesel sama aku karena aku tidak bisa memutuskan tindakan apa yang aku harus lakukan ke depannya. Tapi di sini aku nggak akan kapok. Aku tetap akan berusaha loyal sama kamu. Ya, dia bilang katanya di sini ya jangan dikiranya dia senang-senang juga di sana. Dia juga merasakan namanya kesepian, hampa. Dan dia merasakan di sini kayaknya semua itu sumber masalah dari dia.
Bisa kan lihat di sini, teman-teman? Kamu ini berdilingnya dengan siapa? Oke, keluar ya. Kamu berdiling sama orang yang sudah menikah. Dan ini bukan Mr. Right buat kamu. Ya, maksudnya false person itu adalah kamu jatuh pada orang yang salah. Dia pakai topeng. Dia nggak jujur sama kamu. Oke? High Canner. Artinya dia adalah orang yang menjaga pride. Dia nggak mau cacat. Dia nggak mau namanya jelek di mata keluarga besar atau lingkungannya. That's why kenapa ada kartu cinta rahasia di sini. Wealthy man. Aku melihat tadinya dia adalah orang yang kaya. Orang yang kaya berpendidikan ya. Secara ilmu dia oke. Pendidikannya tinggi. Kalian terpisah tempat, lokasi. Bisa LDRan, bisa dia di luar negeri, bisa dia di luar kota, bisa dia misalnya beda wilayah gitu ya, beda wilayah. Misal Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi, Serang, terus ke mana, ke Jakarta. Jadi tuh kayak ada jarak jauh yang dia nggak bisa sampai ke kamu. Kalian ini adalah pasangan, lovers. Kalian ini saling mencintai, sekalipun dia sudah menikah. Tuh, dia cinta kamu banget. Komunikasi. Aku melihat lebih seperti kayak dia didominasi dengan keluarganya ya. Ada community di sini. Ada keluarganya, ada satu keluarga besar. Dia nggak cuman sendirian. Di sini, teman-teman, karena keluarga besar, dia di sini akan menjalankan kewajibannya. Kenapa? Sudah menikah. Yang sudah menikah tuh harus membahagiakan istri, sekalipun ya ada kamu di sini. Dia menjalankan tugas-tugasnya. Ya. Terlalu banyak. Satu kartu terakhir. Change. Jadi aku bisa simpulkan seperti ini. Orang ini sudah menikah, ya, sudah menikah. Dia dari keluarga yang sebetulnya terpandang, terpelajar. Dia mungkin pendidikannya juga oke. Dia punya keluarga besar, ya. Dia menjalankan kewajibannya dan lain-lain. Di sini kamu bertemu dengan orang ini, orang yang sudah menikah ini, dan dia itu punya pride, dia itu terpandang, orangnya terpandang. Jadi pernikahan dia itu memang mungkin gede-gedean ya. Kemudian di sini aku melihat ada menjaga nama baik keluarga. Gitu. Hubungan kalian dengan orang ini bisa berbeda jarak tempat yang agak jauh. Bisa luar kota, luar pulau, dan lain-lain. Kalian adalah sepasang kekasih. Kekasih itu secara jiwa, teman-teman. Secara jiwa. Di sini ada namanya kayak gimana ya? Ada satu kewajiban dia yang sekiranya keluarganya itu menanti adanya perubahan dari dia. Mungkin beberapa di sini sudah tahu
sudah tahu ya. Hubungan kamu sama dia mungkin sudah tahu. Di sini dia tetap pada on the track. Apa yang menjadi visi dia di masa lalu adalah pernikahan. Ya udah, dia sekarang lagi berusaha juga untuk menstabilkan hidup. Dikala dia sudah tidak berkomunikasi sama kamu, dia melakukan perubahan besar-besaran di sini. Perubahan besar-besaran. Sekalipun kamu masih dalam ingatan dia, tapi secara sikap, secara gesture, dia mau menunjukkan sesuatu. Ada satu perubahan. Entah ini dia mau nunjukin ke keluarganya dulu dan istrinya, atau suaminya, atau nanti ada satu perubahan besar ke kamu. Karena orang ini adalah orang yang sebenarnya itu kayak penuh dengan penyesalan. Perubahan yang dilakukan sama dia itu sebetulnya sedih, tapi dia harus ngelakuin ini. Dia harus on track. Karena aku lihat keluarganya banyak ya. Kayak dia nggak mungkin diserang, ya kan? Banyak yang nggak setuju dengan hubungan kamu kalau dia pisah sama pasangannya, dan di sini jujur dia putus asa. Dia berusaha untuk berubah, berusaha untuk move on, berusaha untuk ngelupain kamu, namun ya kesepian itu ada. Selalu sepi orang ini. Kalau bicara masalah energi, teman-teman, di sini aku melihat udah banyak cups ya, banyak energi water sign. Ada energi dari Aries, ada lagi dari fire sign, ada Aries, Capricorn, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Di sini kayaknya semua elemen ada, Tapi aku berharap kamu ambil ciri-cirinya dari orang ini ya, yang masuk ke dalam ceritaku. Kalau misalnya memang enggak, ya nggak apa-apa. Ini buat pelajaran aja. Kalau aku lihat juga di sini ya, teman-teman, kamu sama dia itu ibaratnya kayak memang ada karma, memang ada namanya hubungan past life, hubungan masa lalu. Jadi jiwa kalian itu menyatu. Sebetulnya gimana ya? Kalau waktu bisa diputar gitu loh, dan semuanya itu berubah, mungkin kamu sudah bisa melekat sama dia, tapi di sini semesta memberikan sama kamu itu cobaan bahwa kamu ketemu sama orang yang menurut kamu itu pas buat kamu, dan dia pun begitu, tapi di sini terhalang karena adanya pernikahan. Dan aku lihat pernikahannya di sini tidak cerai ya, teman-teman. Belum ada perceraian dan memang belum ada respon untuk gimana-gimana gitu. Orang ini tuh aku nangkapnya pusing, stres. Kondisinya dia itu, kamu tahu gak sih, kayak modelnya kamu harus melakukan sesuatu, harus mengikhlaskan sesuatu, tapi kamu belum ready. Nah, orang ini seperti itu. Jadi begitu salah satu ada yang ninggalin di sini, salah satu ada yang cut off komunikasi, aku lihat malah energi kamu yang cut off ya rata-rata di sini. Dianya masih belum terima itu. Seakan-akan dalam satu badan itu dia mesti melakukan 2 task. Orang ini sangat tertutup loh. Sangat tertutup. Nggak banyak ngomong, tapi memang
gimana ya, ketertarikan dia sama kamu itu sudah alami. Dia happy sama kamu. Kalau dia bisa bilang sama kamu, ya dia kesepian. Walau kamu lihat mungkin sosial medianya itu oke, karena di sini ada tekanan keluarga dan memang harus baik-baik aja. Disorot gitu loh, diperhatikan. Keluarganya juga nggak setuju kalau dia pisah. Jadi ya ini memang sudah ditakdirkan mereka itu harus bersama ya teman-teman. Jadi kamu di sini adalah, aku bilang, akan dapat kebahagiaan sendiri untuk kamu. Lepas dari ini. Kita akan buka ya. Kira-kira kebahagiaan apa yang akan datang kemungkinan akan ada reunian lagi sama orang ini. Ya, kalian bisa membicarakan lah nostalgia, membicarakan, oh ya dulu kita nih salah mungkin ya gitu. Letting go, memori-memori masa lalu. Ketika dia datang, kamu udah kayak melepaskan. Ada Four of Wands. Di sini dengan kamu melepaskan, kamu akan mendapatkan satu kestabilan hidup ya teman-teman. Dan tingkat spiritual kamu di sini akan berubah. Jadi kalau ditanya atau kalian tanya, kenapa sih aku dipertemukan sama orang ini? Dengan adanya memori-memori masa lalu, kita itu bisa belajar namanya melepaskan. Nah, memori itu kan ada dua macam ya teman-teman. Ada memori baik dan ada memori buruk. Kita kalau nggak suka sama orang, ingat memori baiknya aja. Nggak usah ingat yang buruk-buruk. Kenapa? Kalau kita ingat yang buruk-buruk, justru kita akan makin melekat, makin ingat. Di sini ada kartu The Hangman, artinya korbankan diri kamu untuk melepaskan. Kenapa kamu harus melepaskan? Karena di sini kamu akan banyak belajar, kamu akan bertumbuh, kamu akan stabil secara perasaan, action, dan apapun itu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan putus asa untuk berdoa. Jangan putus asa untuk berharap. Karena Tuhan itu nanti akan mengganti. Jangan pernah di sini namanya putus asa. Jadi pelajarannya adalah Tuhan itu mengajarkan kita siap melepaskan apapun itu. Kemelekatan apapun itu, apa yang kita cinta, apa yang kita suka, harus siap dilepaskan. Karena dengan melepaskan, kamu akan jadi naik level. Kamu akan jadi orang yang sebenarnya bisa lebih sadar diri bahwa kamu itu pantas mendapat yang terbaik. Aku melihat di sini, kenapa ada tambahan lagi. Orang ini pertama sudah salah, pakai topping yang berbeda sama kamu. Kalau kamu punya anak, kamu mulai namanya sayang sama anak kamu. Kamu hidup untuk anak kamu. Di sini, is it safe for you to love? Kamu mau mencintai siapa? Kamu suka ada orang dekat sama kamu, safe buat kamu. Go on, buka hati. Dan di sini ada religious factor. Ya, secara spiritual, kalau kamu dari masalah ini kamu sudah bisa move on, otomatis kan aku bilang tingkat spiritual kamu tuh akan tinggi.
Dengan spiritual kamu yang akan tinggi, kamu akan mendekatkan orang yang sama-sama sevibrasi sama kamu. Semakin kamu tinggi, dia semakin jatuh. Udah gak masuk. Gue udah biasa. Cuman mulai sekarang gini, biasakan untuk tidak membicarakan namanya, tidak inget-inget dia, nomor teleponnya hapus aja, ya, karena sudah capek. Kemudian sudah selesai, nggak usah diucapkan, nggak usah dicurhatin ke orang. Kamu lebih fokus sama dirimu sendiri. Gimana caranya ke depan aku dapat orang lain ya? Gimana caranya aku merawat diri ya? Gimana caranya aku harus self-love ya? Itu PR-nya. Jodoh itu gak kemana teman-teman, tapi kebahagiaan batin itu harus kita ubah dari mindset kita. Kalau kamu dapat rezeki, kamu dapat apa? Kalau hati kamu masih dongkol sama orang yang sama, itu akan hilang. Oke? Di sini berarti PR-nya adalah harus self-love, tutup buku yang sudah memang menyakiti kamu jangan mengharapkan dia komunikasi sama kamu, udah stop. Secinta-cintanya dia sama kamu, jika memang cinta, harus ada perjuangan dan pengorbanan. Kenapa? Karena kamu sendiri di sini sudah melewati masa-masa sulit. Move on dari orang yang kamu cinta, move on dari orang yang kamu sayang pada saat lagi puncak-puncaknya, terus dia menghilang gitu aja karena dia sudah menikah atau dia sudah punya komitmen. Itu merasakan tamparan keras, dan aku tahu itu gak akan gampang untuk dihilangkan. Tapi mulai dari sekarang, mulai lepaskan pelan-pelan. Kenapa pelajaran ini ada untuk kamu? Kenapa dia datang untuk kamu? Kamu diajarkan untuk melepaskan kemelekatan apapun bentuknya. Ini dalam bentuk cinta, gimana dalam bentuk uang dan lain-lain. Akan selalu akan datang hal baru. Akan ada selalu petualangan baru, akan ada selalu kamu ketemu dengan orang-orang baru. Asal jangan menutup diri. Letting go, lepaskan, dan naikkan vibrasi kamu. See you when I see you. I love you. Bye-bye.